Assalamualaikum. Kelas 5. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Nah, bertemu lagi ya sama Ibu. Untuk pelajaran hari ini itu adalah pelajaran apa? IPA. Nah, sebelum memulai pelajaran, seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh siapa ya? Tira ya? Tira, silakan Neng. Ya, doa. Sebelum belajar marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa Islamidina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi jinni ilma warjukni fahma. Aku ridha Allah Tuhanku, Islam agamaku, Muhammad adalah nabi dan utusan Allah. Tambahkanlah padaku ilmu yang berguna serta bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah ya, kita berdoa sudah selesai. Ibu mau cek kehadiran dulu, takut barangkali ada yang tidak masuk. Adam, Alfiandra, Amala, Amel, Anin, Dara, Delin, Elsa, Ilham, Tabib, Mahes, Melgiani, Naila, Neva, Nesya, Rizky, Tira, Habibah, Giram, Jahra,
Anindya, Andin. Oke, alhamdulillah ya. Berarti ada 2 orang yang tidak hadir atau tidak masuk ke sekolah. Semoga teman kita yang sakit bisa diberikan kesembuhannya dan bisa berkumpul kembali dengan kita di sekolah. Ya. Dan yang izin pun mungkin cuman besok, hari ini, besok sudah bisa ke sekolah lagi. Bisa berkumpul dengan kita, ya. Nah, lalu eh habis ini itu adalah kita yang materi kemarin, ada yang masih ingat kita tentang belajar tentang apa? Teknologi. Masih ingat ya? Apa itu teknologi? Ada yang bisa bantu Ibu jawab atau mengingat pembelajaran yang kemarin? Saya, Bu. Oke, Delin? Teknologi adalah penerapan dari ilmu pengetahuan yang membantu kita untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi adalah yang membantu kita dalam menyelesaikan masalah sehari-hari. Contohnya apa? Contohnya, ada yang tahu? Teknologi. Delman. Itu adalah teknologi zaman dahulu. Kalau sekarang menggunakan apa? Motor. Terus, ketika kita ingin memberikan kabar, kita harus zaman dulu menggunakan apa? Surat. Kalau sekarang? WhatsApp, telepon, HP, ya. Berbeda dengan zaman dahulu. Padahal pada zaman dahulu itu adalah ketika kita ingin mengirimkan surat atau memberikan sebuah kabar, berita. Itu tidak akan langsung sampai seperti sekarang. Tidak akan sampai seperti dengan WhatsApp sekarang, ya kan? Tapi harus dikirim dulu ke kantor pos. Harus yang mengirim dulu, apa namanya? Kita dianterin dulu dari rumah. Di rumah belum ada motor. Menggunakan apa? Ada delman, sepeda, bisa jadi jalan kaki, beca. Ya. Nah, seperti itu. Ya. Terus kalau misalkan sekarang ketika kita memberikan kabar, kabar berita, kabar duka, kabar bahagia, tidak harus menggunakan berkirim surat lagi. Sudah ada telepon. Bahkan sekarang teleponnya aja yang zaman dulu itu ada tidak yang namanya kamera, bisa tidak video call? Belum ada ya. Kalau zamannya sekarang ada tidak? Ada. Cung, yang tadi malam video callan sama saudara. Ada tidak? Atau teleponan? Ada ya, pasti ada. Atau berkirim pesan dengan teman. Suka? Suka. Bukan berkirim surat. Kalau berkirim surat, masih ada tidak zaman sekarang? Sekalian suka kirim-kirim surat lewat kertas, lempar-lempar ke teman. Ada? Nggak ada kan ya? Sekarang mau lewatnya telepon. Terus lampu. Zaman dulu itu tidak ada yang namanya lampu. Tapi adanya apa? Penerangannya menggunakan apa? Ada lilin atau enggak juga cahaya matahari aja kalau misalkan siang. Kalau misalkan malam ya sudah menjadi gelap. Tapi karena para ilmuwan menciptakan sebuah lampu, akhirnya pada zaman sekarang, pada zaman kalian sudah bisa menikmati penerangan. Bisa menikmati lampu, bisa menikmati teknologi zaman now. Kalau dulu mah ibu zamannya masih menggunakan HP nyit-nyit, cuma bisa telepon. Apa kak? Kakak izin ke toilet, boleh kak? Bisa WhatsApp. Ya kalau sekarang mah kan udah telepon gampang. Kalau ibu mah zamannya cuma WA saja, SMS saja. Sudah, nggak ada WA, cuma bisa telepon, SMS-an. Ngisinya juga ngisi pulsa, bukan ngisi kuota. Ya kan? Nah, udah ya. Jadi kalian masih ingat adalah materi tentang teknologi. Dibaca berarti ya di rumahnya ya.
Dibaca tidak? Oke, dibaca. Nah, sekarang Ibu mau nanya tentang materi. Nih, ada materi baru nih yang akan kita bahas pada hari ini. Yaitu materi tentang nih, tentang apa materinya? Ada yang tahu? Ada? Materi yang akan kita bahas pada bab selanjutnya itu tentang bumi. Coba dibuka buku buminya. Buku halaman 108 kalau tidak salah. Ya. Kita akan belajar tentang bumi. Nah, ada bumi? Ada ya bumi ya. Halaman 108. Ibu mau tanya, bagaimana bentuk bumi kita dari kelompok sat? Adalah yang mau jawab? Oh, Alfian. Apa Alfian? Bumi itu bulat. Bumi itu bulat. Ada lagi tidak? Oke, Girang. Apa Girang? Bentuk bumi itu bulat, tetapi tidak rata seperti bola. Ada lagi? Oke, Amel. Bentuk bumi itu bergelombang. Bentuk bumi itu bergelombang. Betul tidak? Betul. Ada lagi? Oke, Neva. Bentuk bumi itu tidak rata karena adanya gunung, lautan, dan daratan. Ya, jadi ini. Coba lihat lagi. Akan ada pertanyaan lagi. Ada yang bisa jawab? Bantu sebelum kita akan membahas ke materi tentang bumi ya. Nih. Nah, ini adalah materi yang akan kita bahas. Coba lihat. Apa sih litosfer? Ada yang tahu litosfer? Oke, Naila. Litosfer adalah daerah yang tidak ada genangan air. Ada lagi? Oke, Rizky. Litosfer adalah daratan tinggi. Ada lagi? Oke, Teteh. Hidrosfer adalah perairan. Lagi? Oke. Hidrosfer adalah bagian bumi yang terdiri dari air. Ada lagi? Oke, Teteh. Hidrosfer adalah air yang ada di permukaan bumi. Hidrosfer adalah air yang ada di permukaan bumi. Ada lagi? Oh, iya. Ada lagi tidak? Tidak. Nah, cukup sampai sini dulu. Kita menyanyikan lagu wajib terlebih dahulu ya. Dara, silakan maju ke depan. Berdiri dulu ya. Yuk, berdiri. Ayo, Deng. Yang maju, cantik. Maju, sayang. Yang kencang ya. Nyanyi lagu apa? Garuda Pancasila ya. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsa
Silakan duduk. Ah, terima kasih Neng, Dara ya. Nah, dilanjutkan lagi. Ulangi deh. Apalagi tadi selain hidrosfer? Ada yang mau jawab? Tadi yang terakhir siapa? Tira. Apa Tira? Hidrosfer apa? Hidrosfer adalah bagian bumi yang terdiri dari air. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang akan Ibu jelaskan nanti sebagian. Nanti kita akan bahas di materi. Nanti akan ada di layar ya. Oke, sebelum Ibu menjelaskan materi lebih lanjut, Ibu ingin menjelaskan atau membacakan tujuan pembelajaran kita terlebih dahulu atau capaian yang ingin atau kalian bisa capai, yaitu tentang, coba lihat di sini ada apa. Nah, peserta didik mampu mendeskripsikan bentuk muka alam di daratan dan perairan yang ada di sekitar. Peserta didik mampu mengelaborasikan pemahamannya tentang litosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Ya, itu tujuan pembelajarannya. Jadi, Ibu pengen nanti kalian bisa mendeskripsikan di akhir tugas. Ya, di akhir pembelajaran. Kita lanjut lagi. Ada apa ya di sini? Ini. Ibu mau nanya, ini ngapain ya? Berdiskusi. Ada lagi selain berdiskusi? Bercerita. Nah, bercerita apa kira-kira ini? Kalian suka tidak bercerita dengan teman? Suka merumpi ya? Suka tidak? Suka. Bergosip? Tidak. Jangan ya. Nah, kita lihat. Ini di sini adalah sedang bercerita. Coba cerita apa di sini? Ada yang mau dibacakan? Nepa. Ayo Neva. Nah, jadi ini adalah ceritanya Banu. Banunya habis dari mana, Bu? Banu habis mendaki gunung. Gunung apa? Gunung Rinjani. Ada yang pernah tidak mendaki Gunung Rinjani? Tidak. Bukit deh. Bukit ada? Tidak. Nah, kalau misalkan tidak, Ibu pengen dengar pengalaman apa saja atau membayangkan bagaimana kalian ketika membayangkan kalian ada di atas puncak gunung. Di puncak gunung itu ada apa ya? Nepa, ada apa? Pemandangan. Terus ada lagi? Selain pemandangan? Bangunan-bangunan sekitar. Ada lagi? Nepa? Melihat awan. Di atas gunung ada awan, terlihat awannya. Terus, naik? Jalannya bergelombang ketika kita mau menaiki gunung. Ada lagi? Ada lagi tidak nih? Tadi ada rumah. Oke. Melihat matahari terbit. Ada yang pengen naik gunung tidak di sini di kelas 5? Ada? Penasaran tidak? Pengen naik nanti kita saya akan naik gunung. Ada? Ada. Nah, nanti coba pengalamannya ketika kalian sudah besar nanti ya. Setelah ketika kalian menaiki gunung, bagaimana bentuk muka bumi seperti apa saja yang kalian lihat? Tadi kan sudah kalian sebutkan, ada pemandangan, melihat matahari terbit, terus ada juga yang namanya jalannya bergelombang, tidak rata, naik turun, banyak bebatuan, ya kan? Ada juga yang namanya apa? Awan, ya kan? Harus tidur di tenda, masak di tenda, dingin, ya kan? Nah, seperti itu. Nanti mudah-mudahan kalian
Kalau hari ini kalian membayangkan, tapi esok hari kalian bisa mendaki gunung secara langsung. Ya, hari ini kalian cuma membayangkan, tapi ibu tidak tahu berapa tahun kemudian kalian bisa mendaki gunung. Ya kan? Tiba-tiba nanti akan ada kiriman foto ke ibu, ibu aku sudah ada di atas gunung. Ya, gitu. Lagi, ada apa lagi di sini? Nah, kita perhatikan deh gambarnya. Ada juga tuh di buku. Coba dilihat di buku, ada tidak gambar di halaman 109? Gambar 4.1. Itu tentang apa? Bentang alam. Bentang alam yang ada di sekitar kita. Coba lihat, ini apa? Laut. Kalau ini? Daratan. Ini? Nah, yang ini ada pohon kecil. Bukit. Kalau ada aliran sungai? Nih, ini adalah aliran sungai. Ya, ini adalah gambar bentang alam yang kita, kalau misalkan kita lihat, inilah bumi yang ada kita pinjaki. Salah satunya seperti ini, adanya gunung, adanya bukit, adanya bentang nih adanya sungai, adanya hutan, kebun, ya. Terus ada juga nih lautan, ya kan? Kalau misalkan kalian melihat bumi, kalian tidak akan yang namanya menemukan mana ya bumi kita. Ada gambarnya tidak? Tidak bisa karena bentuknya masih bulat dan hanya sebagai dijadikan peta. Ya, ini adalah coba lihat di sini. Nah, ada yang mau bacakan? Girang, bacakan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan para ilmuwan, ternyata bentuk permukaan bumi tidaklah datar dan lurus, melainkan bermacam-macam bentuknya. Ada daerah yang menonjol, ada daerah yang cekung, ada daerah yang terisi oleh air, dan ada juga yang kering. Selain itu, ada daerah yang penuh dengan tanaman dan ada juga yang gersang. Nah, coba kita lihat. Di sini adalah bentuk bumi itu tidak datar dan mulus, melainkan bermacam-macam bentuknya. Ada daerah yang menonjol, ada yang cekung, ada juga yang terisi air. Ada juga yang kering, ada juga yang daerah yang penuh dengan tanaman, ada juga yang gersang. Coba kita lihat di daerah Majasuka, di daerah sekitar kita. Ketika kita, ada tidak tanaman di kita? Ada. Di lingkungan sekolah Majasuka di sini, kita memiliki apa? Ada padi, sawah. Terus tanaman apa lagi yang kita miliki di sini? Di depan kelas? Di depan kelas kita punya tanaman. Tanaman apa itu? Cabai. Ya. Tomat. Apalagi? Terus ada pohon mangga, ya kan? Ada bunga. Nah, berarti tanah kita subur tidak? Subur. Kalau misalkan kalian maju sedikit ke daerah sebelah kanan dari sini, berarti itu adalah jalannya lurus atau tidak? Tidak. Malah bergelombang, berbelok, bergelombang, naik, turun. Padahal kita tidak di gunung, ya kan? Tapi kita kok bisa jalan Majasuka satu dan Majasuka sebelahnya jalannya berbeda. Ini lebih rendah, tapi yang satunya itu daerah sebelah kanan itu adalah lebih tinggi. Ya, malah kita ketika menyeberang ada banyak jalan, kita harus melewati jalan yang bergelombang. Nah, kalau misalkan nih ada juga terus yang gersang di daerah Majasuka di daerah mana nih? Kan sekarang lagi gersang nih, tidak ada yang namanya hujan. Baru tadi malam kita hujan ya. Di mana? Gersang. Kadang kalau misalkan panas. Kemarin kita melaksanakan apa? Kemah. Gersang tidak di tempat bumi perkemahan? Gersang. Karena apa? Ada pohon? Tidak ada. Ya, karena di tengah-tengah itu belum ada pohon. Yang ada pohon itu hanya di samping saja, di samping bumi perkemahan. Panas tidak?
Panas. Ibu juga panas ya kemarin. Nah, coba lihat nih lagi. Udah ya, ada lagi nih. Apa ini? Masih gambar yang tadi. Ya. Ada yang mau bacakan? Kakak, bacakan Kak. Nah, di bumi kita yang luas ini banyak bagian dari alam yang bisa kita amati. Bagian dari alam tersebut ada yang di daratan, di lautan, dan juga di udara. Dalam bahasa ilmiah, bagian bumi bisa dibagi menjadi tiga, yaitu litosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Ada berapa? Ada 3. Apa saja? Yang pertama? Kedua? Ketiga? Atmosfer. Tapi untuk materi yang akan kita bahas cuma 2 saja dulu ya, karena waktunya tidak cukup. Nanti kita bahas yang ketiganya di minggu selanjutnya. Yang kita bahas itu adalah tentang litosfer dan hidrosfer. Coba. Masih ingat kan litosfer apa? Daratan. Kalau hidrosfer? Perairan. Wah, sudah hatam, udah bisa ya, udah bisa membedakan. Nah, coba lihat. Ibu mau nanya di sini. Pernahkah kalian melihat sungai, gunung, lembah, bukit, laut, atau danau? Pernah tidak? Kalau di daerah Majasuka ada tidak bukit? Adanya apa saja di Majasuka? Di daerah kita? Sungai. Terus? Apa? Sungai, gunung, lembah. Danau ada tidak? Ada. Ya, kita masih punya danau walaupun danau buatan. Kecil ya danaunya kita. Nah, kita lihat lagi di sini. Coba kalian ingat kapan terakhir kalian melakukan perjalanan jauh. Perjalanan keluar kota, keluar daerah menggunakan moda transportasi darat. Bentuk daratan apa saja yang pernah kalian temui? Ada yang pernah melakukan perjalanan kemarin? Saya, Bu. Oke, Nay. Ke Bandung. Ke Bandung, Nay. Habis ngapain, Nay, ke Bandung? Ke rumah nenek. Oh, ke rumah nenek. Nay, ketika ke Bandung, di sana, Nay, ketemu perjalanannya apa aja, Nay? Pemandangan. Pemandangan. Terus? Hutan. Hutan. Ada hutan juga. Terus? Gunung-gunung. Apalagi, Nay? Jalan bergelombang. Jalannya bergelombang. Terus? Ada rumah-rumah. Ada rumah juga. Rumahnya di bawah atau ada juga yang di atas, Nay? Ada di bawah, ada di atas. Ada yang di bawah, ada yang di atas, kata Nay, saat melakukan perjalanan ke Bandung. Nah, ada lagi nggak, Nay? Nggak ada. Itu. Nah, ketika kalian melakukan perjalanan ke Bandung seperti Naila, itu Naila akan memasuki perjalanan yang dari mulai bergelombang, berbelok, ya kan? Nanjak, turun. Terus nanti ada yang gersang. Pohon ya, Naya ada tidak? Ada. Di daerah mana ya? Ini kalau nggak salah daerah Sumedang. Ya, ada yang gersang. Ada juga Nay menemukan seperti bukit, ada juga gunung. Gunung Sumedang tuh gunungnya apa sih yang punya? Tampomas. Mas. Ya, di Sumedang itu punyanya Tampomas. Kalau kita apa? Ciremai. Iya. Terus tadi kata Nay menemukan yang namanya pemandangan yang indah, ya. Terus bukit. Rumahnya pun tidak rata seperti kita. Di kita juga tidak rata sebenarnya rumah. Ada yang kita di bawah, ada yang di atas. Ya kan? Ada yang di bawah itu, ya ini. Coba kalian jalan ke rumahnya Bu Neni. Tahu kan rumahnya Bu Neni? Nah, rumahnya Bu Neni menanjak tidak? Menanjak. Sekolah madrasah kalian di bawah atau di atas? Di bawah. Seperti itu berarti perumahan yang ada di daerah
kisaran Bandung, Sumedang, Bandung, ya. Itu rumahnya bertingkat, berombak-ombakan, tidak rata seperti di rumah ibu rata, rumahnya sama bentuknya, tingginya sama. Kalau di Majasuka, berarti kalau di Bandung hampir sama kayak di Majasuka, bentuknya bergelombang. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Turun aja kalian ketika mau pulang. Siapa yang rumahnya melewati tanjakan? Ada daerah sini yang melewati tanjakan? Nggak ada ya. Berarti kalau misalkan itu kan kayak Bu Neni. Kayak ke Labib aja kan turun ya Bib ya ke rumah kan? Labib rumahnya nggak turun. Udah landai, nanti turun lagi. Ya kan? Coba lagi. Itu adalah litosfer atau daratan. Kalian sudah terbayang tidak dengan apa perjalanan Naila saat ke Bandung? Terbayang perjalanannya seperti apa? Aduh, Ibu kalau saya ke Bandung nanti saya mabok tidak, Bu? Muntah tidak karena jalannya bergelombang, berbelok-belokan. Naik kemarin mabuk enggak, Nay? Enggak. Ya, karena Naila sudah terbiasa melalui perjalanan Majalengka, Bandung. Ya, lagi di sini lihat. Pernahkah kalian melihat gunung menjulang tinggi? Ini apa? Gunung. Gunung adalah bagian daratan yang menonjol dibandingkan dataran lainnya. Biasanya gunung berukuran sangat besar. Jadi kalian bisa melihat gunung dengan sangat jelas walaupun dari jarak jauh. Contoh, ketika kalian keluar kelas, apa yang kalian lihat ketika kita melihat ke depan? Gunung. Gunung apa itu yang kita lihat? Ciremai. Apalagi kalau cuacanya seperti sekarang, gunung akan terlihat jelas. Kadang kalau misalkan siang juga jelas ya terlihat gunungnya. Berasa tinggi dan dekat. Padahal jauh tidak? Jauh. Ya, jauh dan tinggi ini. Ya, ini adalah gunung. Ini adalah gunung apa? Ini Gunung Fuji. Bisa meletus tidak? Bisa. Semuanya bisa meletus. Yang tidak bisa meletus itu apa? Oh, bukit tidak bisa meletus ya. Nah ini area bukit tuh. Kalau tadi gunung bisa meletus, kalau bukit tidak bisa meletus. Ada yang mau bacakan? Nepa, baca. Nah, berarti bukit mah tidak bisa meletus. Kalau misalkan gunung itu ibu dan ayah, kalau bukit mah anaknya. Ada yang pernah ke bukit? Ke Panyawean? Pernah. Ada apa di Panyawean? Pemandangan juga ada. Terus tanamannya apa kalau di Panyawean teh? Sayuran. Apalagi? Ada padi tidak? Ada, tapi lebih identik dengan sayuran. Ya. Terus ada lagi tidak? Di Panyawean ketika kalian naik ke atas, selain melihat tanaman sayuran, apalagi yang kalian lihat selain pemandangan di sana? Coba dibayangkan lagi. Di bawahnya ada apa? Rumah. Rumahnya terlihat ya. Kalau di bukit itu ketika melihat ke bawah lebih jelas rumah-rumahnya ada. Tapi ketika di gunung rumahnya tidak terlihat karena yang kita lihat itu adalah awan. Ya. Nah, ini adalah bukit, area perbukitan ya. Kita banyak bukit. Ada tidak bukit yang dijadikan di daerah Raja Galuh yang sekarang dikikis batunya? Ada tidak?
Ada kalau kalian berenang ke Tirta Indah, kalian akan menemukan bukit atau bukit yang sudah gersang, yang sudah dikikis batu-batunya. Ada kan? Ada, ya. Nih, ada lagi. Coba lihat. Ada apa di sini? Nah, ini. Apa ini? Lembah. Nih, ini lembah. Ini gunungnya, ini bukit, ini lembah. Ya. Ini adalah lembah atau lembah Bukit Sikunir dari dataran tinggi Dieng nih. Ya, kita naik ke sini kalau kalian ke Dieng. Ke Bukit Sikunirnya. Nanjak pagi-pagi biar bisa melihat seperti tadi kata Tira adanya terbit matahari. Harus pagi-pagi, harus subuh-subuh kalau mau ngelihat bukit ya. Atau ngelihat matahari terbit. Masa terbenam? Masih ngantuk? Tidak ya. Oke, dilihat lagi. Selain gunung dan bukit, kalian juga bisa menemukan lembah. Lembah adalah dataran landai yang terbentuk akibat adanya dua bukit atau dua gunung bentuknya seperti cekung. Kalau kita ibaratkan itu adalah seperti mangkok. Lembah itu adalah di bawah. Yang sampingnya itu adalah gunung, terus bukit. Kalau lembah itu adanya di bawah. Kita ibaratkan kalau misalkan lembah itu, oh iya, lembah itu adalah seperti mangkok, sampingnya gunung, bukit. Ya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Tidak ada. Berarti kita lanjut ya. Ada yang mau bisa bacakan ini? Tira. Kalian juga bisa menemui dataran tinggi dan dataran rendah. Sesuai namanya, dataran tinggi adalah daerah daratan yang ketinggiannya lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Adapun dataran rendah adalah bagian daratan yang ketinggiannya antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan air laut. Kalian juga bisa menemukan daerah yang bernama plato. Daerah ini memiliki permukaan lebih tinggi dibandingkan daerah lain di sekitarnya. Namun daerah ini datar tidak seperti gunung yang terjal atau perbukitan yang menonjol. Nah, ya, itu. Jadi kalau misalkan dataran tinggi itu dan dataran rendah, sesuai namanya, dataran tinggi adalah daerah daratan yang ketinggiannya lebih dari 200 meter. Kalau misalkan dataran rendahnya itu adalah yang di atas ketinggiannya kisaran 0 sampai 200 meter. Ya, sama seperti gambar yang tadi. Nanti kita lihat ada gambar apa di sini. Nih, kita lihat dulu, perhatikan gambarnya. Seperti ini. Nah, nih. Mulai diperhatikan yang ada di halaman 111. Nomor 1, dari gunung, ini apa? Nomor 6? Gunung. Turun ke bawah adanya? Turun lagi. Terus? Ini? Kalau misalkan danau, sungai, lembah itu masuknya nanti kalau misalkan airnya mengalirnya kemana dibuangnya lagi? Ke laut. Ada disalurkan ujungnya di laut. Ya, nih dari gunung terus. Ini adalah yang paling tinggi itu adalah gunung. Ya kan? Lalu ada dataran tinggi, bukit, dataran rendah, danau, sungai, lembah. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Tidak ada. Oke, kita lanjut. Nah, silakan diperhatikan. Ya? Boleh, sok. Yang kedua, tadi tentang sekarang hidrosfer atau coba, ada yang mau ditanyakan? Hidrosfer adalah, ada yang mau baca, Albian? Hidrosfer adalah lapisan perairan yang
mengatakan sepertinya daerah daratan bumi sangat luas. Ternyata pada kenyataannya daerah permukaan bumi yang digenangi air lebih besar, sekitar 71% dari permukaan bumi tertutup air, baik air yang ada di lautan, danau, sungai maupun rawa-rawa. Nah, jadi banyakkan mana nih kalau kalian baca dari yang ada pemahaman di sini? Hidrosfer atau litosfer? Lebih luasan hidrosfer. Ya, berarti kalau luasan hidrosfer berarti lebih banyaknya perairan daripada daratan. Ya kan? Kalau misalkan, nih, kenapa sih Bu kok hidrosfer lebih banyak dibandingkan litosfer? Ada yang tahu? Karena air salah satu kebutuhan kita, makhluk hidup. Kehidupan juga di bumi ini kan butuh air. Ya kan? Seperti itu ya. Nah, jadi hampir bumi atau daratan kita itu adalah tergenang dari air. Kota Jakarta. Ada yang pernah ke Jakarta? Atau melihat berita di internet? Ada salah satu pemukiman warga yang lebih rendah dibandingkan dengan air laut. Hanya terbentang atau hanya tertutup oleh pembatas saja. Pembatasnya seperti apa, Bu? Cuman dibentengi. Ini laut, di depannya pemukiman. Jadi ketika saat pembatas itu terkikis oleh air, lama-lama akan jebol. Tersapu tidak nanti pemukiman warga tersebut? Tersapu. Seperti apa sih kalau di Aceh tuh? Tsunami. Ya, seperti itu. Kalau misalkan, makanya kenapa ketika kita mencari pemukiman, lebih baik jangan mendekati perairan yang ada jangan paling dekat dengan air. Ya. Harusnya itu pemukiman sudah harus pindah di kota Jakarta. Karena takutnya air lautnya ya apa tadi? Ya, seperti itu. Nanti takutnya air lautnya lebah atau bah keluar, menyapukan pembatas tersebut. Ada lagi. Nah, seperti ini. Ini apa? Wih, danaunya ini mah luas. Ini mah danaunya luas. Kalau kita danaunya kecil tidak? Kecil. Kita mah danaunya buatan apa? Manusia. Ya. Tuh, ini adalah danau. Ini danau yang tadinya perumahan, pemukiman, mulai air laut masuk sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi luas. Jadi pemukimannya nih, yang pinggiran ini adalah perumahan pemukiman yang di bibir danau. Ya, tuh. Di permukaan bumi, kalian bisa melihat lautan dan danau. Berbeda dengan lautan yang tidak memiliki tepi. Danau memiliki tepian. Danau adalah daerah daratan yang tergenang air. Dan dengan kata lain, danau adalah genangan air yang dikelilingi oleh daratan. Danau yang terbentuk secara alami, tapi juga yang terbentuk karena dibuat oleh manusia. Itu ya, lanjut. Nah, kita lihat lagi di sini. Ini apa? Sungai. Ini adalah danau. Selain danau dan laut ada juga sungai. Kita punya sungai? Namanya sungai apa kalau di sini? Cikeru. Pernah yang mandinya di sungai? Ada yang mandi di sungai? Iya. Pernah nggak yang? Pernah ya yang? Biasanya laki-laki suka mandi di sungai.
Ya, apalagi main air. Nih, berbeda dengan laut yang tidak memiliki tepi dan danau yang memiliki tepi. Sungai adalah bagian daratan yang digenangi air yang mengalir. Air sungai akan mengalir dari sumber mata air, biasanya dari pegunungan, dan menuju ke laut. Ini adalah akan berakhir di lautan. Ya, lanjut ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Lagi, lanjut kalau misalkan mau tanya deh Ibu. Menurut kalian, apakah di dekat sekolah ada sungai, gunung, lembah, bukit, laut, atau danau? Ada? Ada. Ya, berarti kita mah memiliki ada sungai, ada gunung, ada lembah, ada bukit ya. Lanjut. Ngantuk tidak? Tidak. Coba deh kita ice breaking terlebih dahulu sebelum ngantuk. Coba bangun. Ada yang mau dipimpin? Sok. Siap ya? Boleh. Tangannya digerak-gerakan terlebih dahulu. Siap? Tepuk semangat. Dang, dang, dang. Ding, ding, ding. Dung, dung, dung. Dang, dang, dang. Ding, ding, ding. Dung, dung, dung. Aha, aha. Aha, aha. Ngat. Aha, aha. Semangat. Oke, semangat untuk mengerjakan tugas kelompok. Oke. Ibu ingin kalian mengerjakan tugas kelompok. Nanti perhatikan di sini ada yang namanya nih. Dibagi dulu kelompoknya, satu orang 5 kelompok. Satu kelompok 5 orang maksud Ibu ya. Nanti perwakilan ketika mengerjakan atau membacakan hasil diskusi itu adalah satu orang satu. Ya, diwakilkan. Kelompok 1, ini saja ya kita, karena kan nggak apa-apa, nggak ada yang masuk juga. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Di sini coba perhatikan dulu soalnya. Berkumpullah bersama kelompok. Yang kedua, amati gambar 4.5, berarti yang ada di halaman berapa itu 4.5? 111. Lalu, buatlah deskripsi tentang kenampakan alam di daerah tersebut menggunakan kata-katamu sendiri. Lalu yang keempat, jangan lupa menggunakan kosakata litosfer dan hidrosfer dalam pembahasan deskripsinya. Ya, kalau di video. Ya, silakan dikerjakan, waktunya kurang lebih 5 menit. So, kalau ada yang mau ditanyakan, acungkan tangan biar nanti Ibu ke kelompoknya. Ya, halaman 145 ya. 111. Gambar yang 4.5 ya. Coba diperhatikan. Yang lainnya membantu supaya gambarnya atau dibagi. Siapa yang mengerjakan nomor 1, ada yang mengerjakan nomor 2, dan ada yang mengerjakan nomor 3. So, siapkan satu orang yang akan maju ke depan. Bisa ya? Bisa. Yang lainnya sama ya, menulis di buku catatan masing-masing. Karena tugasnya nanti dikumpulkan ke Ibu. So, 5 menit ya, sampai angka 2 selesai. Nanti maju ke depan. Nah, so. Nih, gambarnya mana tadi? Nah, ya ini. So. So. Yang ini dikerjakan.
Satu orang disiapkan ya kelompoknya. Bisa? Bisa tidak? Bisa. Dideskripsikan, dijelaskan menurut kata-kata kalian sendiri. Ntar ya, ibunya boleh minum ya. Nah, bentar lagi, sok. Disalin. Jawabannya ada yang menyalin, jadi biar nanti temannya tinggal mengikuti. Bisa yang? Bisa. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Satu-satu dijelaskannya ya. Nomor 1 dulu. Dari nomor 1. Terus nomor 1-nya apa itu teh? Nomor 1-nya itu adalah tentang nih. Nah, tuh, dataran tinggi, lalu lembah, terus sungai, danau, dataran rendah, bukit. Boleh? Boleh minum. Sok, kalau mau minum boleh. Pian bisa, Pian? Bisa. Sok. Saling bekerja sama ya, jangan mengandalkan satu orang yang mengerjakan. Jadi bebarengan dengan temannya, ya. Karena namanya juga kelompok, bukan individu. Ya. Oke, 1 menit lagi. Wah, Nay abis jalan-jalan ke Bandung. Ya, Nay. Dara bisa? Bisa. Nepa bisa, Nepa? Labib? Bisa. Habib ngantuk? Enggak. Mau dari kelompok mana dulu yang bagian maju? Satu siap? Siap ya. Karena kelompok 1 yang bersuaranya kelompok 2 dan 3, jadi kelompok 1 nanti yang terlebih dahulu maju. Ya. Oke? Sudah selesai? Sudah. Jung, ada yang masih belum? Selesai semua? Alhamdulillah. Oke, berarti sekarang kelompok 1 dengan siapa yang mau menjadi perwakilan kelompok 1? Siapa? Tira. Oke, boleh Tira, maju Tira. Suaranya yang keras ya, Neng ya. Biar kedengeran tuh sampai labib. So. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
alam adalah nama kelompoknya belum ya? Kenalin dulu atau teman-temannya. nama anggota saya adalah Amala, Adam, Ilham, dan Alfiandra. Saya akan membacakan deskripsinya. Penampakan alam adalah bentuk permukaan bumi yang terbentuk secara alami. Penampakan alam yang terdapat pada gambar tersebut terdiri dari satu dataran tinggi, yaitu tanah datar yang luas dan berada di ketinggian sekitar 200 sampai 1.500 meter di atas permukaan laut. Proses terbentuknya antara lain akibat erosi dan sedimentasi, maupun bekas dari kaldera gunung api luas yang tertimbun material gunung. 2. Lembah, yaitu area litosfer yang berada di sekitar perbukitan atau pegunungan, yang biasa terletak di sela-sela kaki perbukitan atau pegunungan. 3. Sungai, termasuk pada penampakan alam jenis hidrosfer atau perairan. Sungai adalah aliran air yang mengalir secara terus-menerus dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. 4. Danau, adalah genangan air dalam permukaan bumi yang cekung. Indonesia memiliki banyak danau, dari mulai danau Sok, besar, yang lainnya perhatikan. danau air tawar, juga danau air asin. 5. Dataran rendah, yaitu area litosfer yang berupa tanah datar yang luas dan berada di ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. 6. Gunung, adalah salah satu bentuk penampakan alam daratan yang menonjol tinggi ke atas. Ciri-cirinya antara lain terbentuk seperti kerucut. Tingginya lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. 7. Bukit, adalah area litosfer yang bentuknya menyerupai gunung, namun ketinggiannya jauh lebih rendah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan dong untuk kelompok 1. Ada yang mau ditanyakan? Hasil dari deskripsinya kelompok 1. Ya, ada? Tidak ada. Dilanjutkan kelompok 2, siapa yang mau maju? Oke, boleh. Sok Teteh. Maju ya. Suaranya yang keras ya Teh. Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama anggota kelompoknya. Nama saya Elsa. Saya dari kelompok 2. Anggota saya yaitu ada Amel, Rizky, Mahes, Delin. Deskripsi saya yaitu penampakan alam pada gambar tersebut terdiri dari litosfer dan hidrosfer. Penampakan alam adalah segala sesuatu yang ada di permukaan bumi dan terbentuk oleh peristiwa alam. Penampakan alam terdiri dari satu dataran tinggi, adalah daratan yang berbentuk tanah datar yang luas dan berada di ketinggian sekitar 200 sampai 1.500 meter di atas permukaan laut. 2. Lembah, yaitu tempat yang berada di sekitar perbukitan atau pegunungan, yang biasa terletak di sela-sela kaki perbukitan atau pegunungan. 3. Sungai, yaitu aliran yang mengalir secara terus-menerus dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. 4. Ininya dibaca. Nah, danau, hidrosfer, yaitu genangan air dalam permukaan bumi yang cekung. 5. Dataran rendah, litosfer, yaitu tanah dataran yang luas dan berada di ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. 6. Gunung, litosfer, adalah salah satu bentuk penampakan dalam alam daratan yang menonjol tinggi ke atas. Tingginya lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. 7. Bukit litosfer, adalah dataran yang bentuknya merupai gunung, namun ketinggiannya jauh lebih rendah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditanyakan? Nah? Tidak ada. Oke, itu adalah hasil deskripsi dari kelompok 2. Sekarang lanjut ke kelompok 3. Siapa yang mau maju? Nepa, boleh Nepa. Maju sok sini Neng. Ya. Nah, sok. Perkenalkan nama kelompoknya dan nama anggotanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nevalia Bikin dari kelompok 3. Nama anggota kelompok 3 yaitu Nesya, Labib, Tiara, Merjani, dan saya sendiri. Menurut deskripsi kelompok saya, gambar tersebut adalah gambar penampakan alam. Penampakan alam adalah yang kencang ya suaranya. Yang ada di permukaan bumi dan terbentuk oleh peristiwa alam. Penampakan
alam pada gambar tersebut terdiri dari litosfer, Gitu. daratan, dan hidrosfer aliran. Penampakan alam terdiri dari dataran tinggi adalah daratan yang terbentuk tanah datar yang luas dan berada di ketinggian sekitar 200 sampai 1.500 meter di atas permukaan laut. Dua lembah, yaitu tempat yang berada di sekitar perbukitan atau pegunungan yang biasa terletak di sela-sela kaki perbukitan atau pegunungan. Tiga sungai, yaitu aliran air yang mengalir secara terus-menerus dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Empat danau, yaitu genangan air dalam permukaan bumi yang cekung. Lima, dataran rendah, yaitu tanah datar yang luas dan berada di ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. 6. Gunung. Gunung adalah salah satu bentuk penampakan alam daratan yang menonjol di ketinggian tinggi ke atas. Tingginya lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. 7. Bukit adalah daratan yang bentuknya menyerupai gunung, namun ketinggiannya jauh lebih rendah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sok, silakan duduk. Tepuk tangannya untuk kelompok 3. Ada yang mau ditanyakan ke kelompok 3? Tidak ada. Oke, berarti lanjut ke kelompok 4. Siapa yang maju? Girang. Boleh Girang. Sok yang maju. Yang kencang suaranya. Perkenalkan nama kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Yang lainnya perhatikan ya ke kelompok 4 yang ada di depan. Sok. Saya dari kelompok 4 dan beranggota 5 orang. Dara, Anin, Habibah, Nela, dan saya Girang. Penampakan alam adalah bentuk permukaan bumi yang terbentuk secara alami. Penampakan alam pada gambar tersebut terdiri dari litosfer, daratan, dan hidrosfer perairan. Penampakan alam yang terdapat pada gambar tersebut terdiri dari satu dataran tinggi, yaitu tanah datar yang luas dan berada di ketinggian sekitar 200 sampai 1.500 meter di atas permukaan laut. Proses terbentuknya antara lain akibat erosi dan sedimentasi. Dua lembah, yaitu tempat yang berada di sekitar perbukitan atau pegunungan, biasanya terletak di antara kaki perbukitan atau pegunungan. Tiga sungai adalah aliran air yang mengalir secara terus-menerus dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah dan biasanya akan berakhir di lautan. 4. Danau adalah genangan air dalam permukaan bumi yang cekung, airnya tidak mengalir. 5. Dataran rendah, yaitu tanah datar yang luas dan berada di ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. 6. Gunung adalah daratan yang menonjol tinggi ke atas. Ciri-cirinya antara lain berbentuk seperti kerucut. Tingginya lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. 7. Bukit adalah daratan yang menyerupai gunung, namun ketinggiannya jauh lebih rendah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan ya untuk kelompok 4. Nah, untuk sekarang kan kalian nih, tadi Tira, ya, terus Elsa, Nepa, Gira. Untuk berikutnya atau pertemuan-pertemuan berikutnya yang maju bergantian kalau dibagi kelompok, ya. Jangan yang itu-itu aja, ya. Oke, jadi sekarang kalian bisa membedakan tidak apa itu yang namanya litosfer dan hidrosfer. Apa itu litosfer? Kalau hidrosfer? Perairan. Ya. Jadi kalian sudah bisa membedakan kalau misalkan ada sungai disebutnya itu adalah salah satu contoh hidrosfer, termasuknya hidrosfer. Kalau misalkan daratan seperti sekarang ini, kalian berarti termasuknya yang namanya itu adalah litosfer. Ya. Itu mungkin sekian materi untuk hari ini tentang bumi atau litosfer dan hidrosfer. Ibu mau nanya nih, siapa yang mau jawab? Ada beberapa pertanyaan. Apakah di sekitar kalian ada sungai, danau, bukit, lembah, atau laut? Apa? Ada Bu, ada gunung, bukit, dan sungai. Ada gunung,
bukit, dan sungai. Kata girang berarti di daerah kita terdapat bukit, adanya sungai, adanya gunung. Ya, yang kedua, coba sebutkan seperti apa sungai, danau, eh, gunung, lembah, bukit, laut yang ada di sekitar kita atau namanya disebutkan. Oke, Dara? Gunung yang ada di daerahku adalah Gunung Ciremai. Bukit yang ada di sekitar rumah adalah Bukit Sangyangara. Sungai yang ada di daerahku adalah Sungai Cikeru. Nah, kalau gunung kata Dara itu adalah Gunung Ciremai. Yang kedua apa bukitnya apa? Sahyangdora. Kalau sungainya Cikeru. Ya. Kalau misalkan kita mau ke Jatiwangi, kita melintasi sungai tidak? Sungai Cikeru melintasi ya. Tapi di atas jembatan. Ya. Tidak naik getek, tidak naik perahu. Tidak menyeberang jembatan, tapi kita menyeberang jembatannya, jembatan yang sudah kokoh. Ya. Oke. Ada lagi? Jika tidak ada, menurut kalian mengapa di daerah kita tidak ada laut? Oh, Adam. Adam apa, Adam? Di daerah saya tidak ada laut karena berada di tengah Pulau Jawa. Di daerah kita tidak ada laut karena tidak ada atau berada di tengah Pulau Jawa. Iya. Kalau kita mau ke laut kemana? Indramayu. Terus? Oh, di Cirebon ada. Di mana lagi yang ada laut? Pangandaran. Cung yang yang sudah pernah ke Pangandaran ada? Ada. Berarti banyak ya. Kalian ketika mau ke Pangandaran, perjalanannya seperti apa yang kalian lalui? Bergelombang kata Alpian ya. Jalannya bulak belok, bulak belok. Ya kan? Terus ketika kita di pantai, apa yang kalian lakukan di laut? Berenang. Ada lagi? Ketika kita ke laut, pergi ke laut, ngapain lagi? Main pasir, cenah kata Alpian. Yang kenceng atuh suaranya, Pian. Main apa, Pian? Main pasir. Main pasir. Ada lagi? Ada yang naik perahu? Ada. Mau naik perahu di tengah laut? Enggak mau. Kenapa? Takut. Ya udah nanti aja kalau udah dewasa ya naik perahunya ya. Itu ya. Terus kalau misalkan tadi Adam sudah jawab, Nepa sudah jawab, ya pertanyaan-pertanyaan Ibu. Sekarang mah Ibu mau gantian, jangan Ibu aja yang bertanya. Tapi kalian juga gantian atau yang bertanya. Ada yang mau bertanya? Ada 2 nih. Sekarang mah gantian, cewek. Apa Tira? Yang kencang suaranya Tira. Apa yang terjadi jika di bumi ini tidak ada hidrosfer? Apa yang terjadi jika di bumi ini tidak ada hidrosfer? Jika di bumi ini tidak ada hidrosfer, kehidupan atau kehidupan manusia, kehidupan makhluk hidup tidak akan berkembang karena di daerah kita itu akan terasa gersang. Tidak akan berasanya panas karena hidrosfer itu adalah kan perairan air, butuh air. Kalian butuh air tidak? Butuh. Ibu aja sudah haus, kalian pun haus kan? Nah, karena di tubuh kita juga membutuhkan air minum. Makhluk hidup yang lain, pohon membutuhkan air? Membutuhkan. Kalau tidak ada air, otomatis akan mati. Seperti sawah. Sawah juga membutuhkan air. Ketika mencuci baju membutuhkan air tidak? Membutuhkan. Nah, kalau tidak ada air berarti baju kita tidak akan dicuci. Karena penting hidrosfer berada atau bagi kehidupan manusia dan kehidupan kita. Ya.
Karena kan hampir seperti tadi 75%-nya itu adalah sel makhluk hidup tersusun dari air. Ya. Ada yang mau ditambahkan lagi dari pertanyaan jawaban Ibu? Kalau tidak ada, kita lanjut ke pertanyaan Girang. Girang, bertanya apa? Apa pentingnya litosfer bagi kehidupan di bumi? Apa pentingnya litosfer bagi kehidupan di bumi? Penting tidak? Penting. Karena kalau tidak ada litosfer, tidak akan adanya lahan pertanian, tidak akan adanya lahan perkebunan, ya kan? Tidak akan adanya pemukiman manusia. Seperti sekarang. Lalu, jika tidak ada padi, kita tidak bisa makan, ya kan? Jika tidak ada perkebunan, kita tidak bisa makan sayuran. Jika tidak ada kebun, sama, ya kan? Oke, nanti setelah itu Ibu minta kalian Girang juga jangan hidrosfer dan litosfer itu adalah berkesinambungan, saling membutuhkan. Jika salah satunya tidak ada, yang ini tidak akan berjalan atau akan mati. Ya kan? Nah, seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jika tidak ada, Ibu ada tugas untuk kalian minggu depan. Coba tugasnya dilihat di halaman selanjutnya. Membuat peta tempat tinggal di halaman 112. Ada tidak? Nanti mengerjakannya bagaimana, Bu? Berkelompok. Ya. Mengerjakannya itu berkelompok. Berkumpullah bersama kelompok. Yang kedua, siapkan 1 lembar kertas kosong. Ya. Yang ketiga, pergilah keluar kelas. Nah, buatlah peta wilayah sekolah atau sesuai petunjuk guru atau wilayah tempat tinggal. Tempat tinggal siapa? Bukan tempat tinggal Ibu. Nanti kalau tempat tinggal Ibu mah kalian harus ke rumah Ibu dong. Ya kan? Mau main ke rumah Ibu? Mau nanti ya. Nah, berarti sekarang mah membuat petanya itu adalah tempat tinggal kalian. Di samping rumah ada siapa? Kanan, kiri, depan, belakang. Misalkan nih contoh sekolah. Depannya ada jalan raya, sampingnya ada sawah. Ya, nanti digambar, diberikan pewarna, dipulas, diwarnain biar bagus. Ya, nanti misalkan diberikan contoh, misalkan ini rumahnya Girang. Di samping kanan rumah Girang ada rumah siapa? Ya, oke, itu. Ada yang lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada. Mengerti untuk tugasnya? Mengerti. Oke. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kita sudah selesai. Ya, silakan dirapikan bukunya untuk bersiap-siap pulang. Ya. Dimasukkan ke tasnya. Jangan lupa. Oh iya, tugasnya mana? Sini Ibu kumpulkan. Kelompok 3 mana tugasnya? Silakan rapikan lagi bukunya, disimpan di atas meja. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kalian sudah belajar dengan baik. Mudah-mudahan ilmu yang Ibu berikan kepada kalian itu bermanfaat bagi kalian di kehidupan selanjutnya. Dan jangan lupa tugasnya pun kalian kerjakan di rumah. Jangan sampai dikerjakannya ketika minggu depan ada pelajaran Ibu, hari ini langsung kalian mengerjakan. Jadi kalau pulang sekolah langsung dikerjakan. Ya, itu
Mungkin sekian. Mohon maaf apabila Ibu ada salah dalam menjelaskan ataupun dalam perkataan Ibu, ataupun ada yang belum kalian mengerti, bisa kalian tanyakan nanti di jam sekolah, jam istirahat. Boleh, di WhatsApp boleh, di telepon juga boleh. Ibu, aku kok ini nggak ngerti tugasnya. Boleh nanti kalian tanyakan di luar jam pelajaran sekarang ya. Oke, tadi kita berdoa sudah selesai, itu adalah yang pembuka awal doa itu adalah Vira. Sekarang siapa yang mau berdoa? Girang mau? Oke, silakan Girang. Girang pimpin doa di depan. Sini, sini, sini. Geser, geser. Geser, geser. Nah, Sebelum pulang marilah kita berdoa. dirapihin dulu atuh. Rapi. Rapi-rapihan. Belum kencang, belum siap. Rapi-rapihan. Sebelum pulang marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil sabri. Dan sesungguhnya manusia itu benar berada di dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan saling berpesan dengan kesabaran dan saling berpesan dengan kesabaran. Amin ya rabbal alamin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapi-rapihan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Girang. Doanya sudah memimpin doa untuk pulang ya. Kelompok 1 boleh pulang duluan. Ayo dong. Buka pintunya. Waalaikumsalam. Kelompok 2 boleh pulang. Kelompok 3. Pulang ya, langsung pulang ya. Ya, kelompok 4 boleh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ayo, Teteh. Waalaikumsalam.